Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitri. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank pada PT Cilengsi Jaya. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian rekonsiliasi bank, contoh soal rekonsiliasi bank, ada penyelesaian soal, yang keempat ada jurnal terkait, dan yang terakhir ada kesimpulan. Rekonsiliasi bank merupakan proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Dalam proses rekonsiliasi, bank akan memperlihatkan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode yang ditentukan. Jadi rekonsiliasi bank ini tujuannya untuk mencocokkan antara catatan pada bank dan juga catatan pada perusahaan. Jika hasil akhir setelah saldo disesuaikan sama, berarti hasil dari rekonsiliasinya sesuai dengan laporan. Nah, di sini ada contoh soal. PT Cilengsi Jaya melakukan rekonsiliasi pada laporan bank per 31 Desember tahun 2021. Langsung saja, di sini ada saldo menurut bank sebesar 2.573.000 dan saldo awal untuk perusahaan sebesar 2.143.000. Masing-masing saldo awal dimasukkan ke dalam catatan bank dan juga catatan perusahaan. Yang kedua ada deposit sebesar 1.012.984 tidak dicatat pada laporan bank. Tentu saja karena tidak dicatat pada laporan bank, jadi si depositnya itu ditambahkan kepada catatan bank. Jadi saldo awal ditambahkan dengan deposit yang tidak dicatat, jumlahnya sebesar Rp3.585.984. Yang ketiga ada bank menerima wesel tagih sebesar Rp1.694.393 beserta bunga 7% dari PT Cilengsi. Karena wesel itu merupakan piutang dari bank ya, jadi dimasukkan ke dalam catatan perusahaan. Nah, saldo awalnya ditambahkan dengan wesel dan bunga yang diterima dari bank sebesar Rp1.813.000. Jadi totalnya sebesar Rp3.956.000. Berikutnya ada 3 cek dikeluarkan belum dicatat pada laporan bank. Karena ini 3 ceknya dikeluarkan, maka dikurangi cek beredar di catatan bank. Cek nomor 1 ada nomor 321 sebesar Rp341.260. Yang kedua ada nomor 472 sebesar Rp591.747. Yang ketiga ada nomor 639 sebesar Rp496.910. 3 cek ini dijumlahkan ya teman-teman, dan totalnya sebesar Rp1.429.917. Jika ketiga cek yang beredar itu sudah dijumlahkan totalnya, maka saldo awal dan juga deposit yang telah ditambahkan itu dikurangi dengan total dari cek yang beredar. Jadi Rp3.585.984 itu diambil atau dikurangi Rp1.429.917 dan hasilnya Rp2.156.067. Berikutnya ada cek dikembalikan dari customer PT Sejahtera karena saldonya tidak cukup sebesar 14% dari total piutang Rp6.751.235. Jika saldo yang dikembalikan itu dicatat pada catatan perusahaan, jadi dikurangi cek yang dikembalikan karena tidak cukup saldonya. Langsung aja dimasukin ke dalam catatan perusahaan. Jadi kita hitung dulu 14% dari total piutangnya itu sebesar Rp6.751.235.
itu berapa. Langsung aja dimasukkan. Di situ ditulisnya dana sebesar 945.173 rupiah. Berikutnya ada biaya administrasi bank sebesar 12% dari saldo awal bank. Biaya administrasi bank itu biasanya ditanggung oleh perusahaan ya, karena biaya administrasi itu kan tetap ya, jadi setiap bulannya itu ada. Kita ambil 12% dari saldo awal catatan bank. Saldo awalnya 2.573.000 dan diambil 12%, berarti biaya administrasinya sebesar 308.760 rupiah. Itu dimasukkan ke dalam catatan perusahaan ya. Karena kan kalau misalnya administrasi bank itu dibayarnya oleh perusahaan kepada pihak bank, jadi biaya administrasinya dicatat pada catatan perusahaan. Berikutnya ada cek nomor 413 sebesar 1.939.000 untuk pembayaran utang pada PT Gemilang. Salah catat jurnal nih sebesar 1.393.000. Caranya itu kita mengambil selisihnya ya teman-teman. Jadi berapa sih selisih dari cek yang sebenarnya dan juga cek yang salah catat di jurnal itu. Jadi dikurangi ya 1.939.000 itu dikurangi 1.393.000 dan hasilnya itu 546.000. Salah mencatat itu dimasukkan ke dalam catatan perusahaan. Jadi setelah semuanya selesai dimasukkan nih ke dalam catatan bank dan juga catatan perusahaan. Di sini kita bisa melihat ya hasil akhirnya berapa. Jadi untuk di catatan perusahaan juga sama, saldo awal dan wesel yang telah ditambahkan itu dikurangi dengan cek yang dikembalikan, dengan biaya administrasi dan juga cek yang salah mencatat. Setelah dijumlahkan dan hasilnya kita bisa lihat sendiri ya, hasilnya itu sama antara catatan bank dan juga catatan perusahaan. Itu artinya rekonsiliasi pada PT Cilengsi Jaya per tanggal 31 Desember itu hasil akhirnya itu sesuai ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengulang rekonsiliasi ulang untuk melihat di mana sih kesalahannya kalau misalnya hasil akhirnya itu tidak sama. Jika sudah selesai kita melakukan rekonsiliasi, bisa langsung dituliskan seperti ini ya teman-teman. Kalau tadi kan ke pinggir ya ditulisnya. Nah untuk rekonsiliasinya sendiri itu untuk yang ini kita tulisnya ke bawah ya. Jadi di sini tuh ditulis satu-satu saldo menurut laporan banknya berapa, ditambah biaya depositnya berapa, setelah dikurangi ceknya hasilnya berapa, dan saldo disesuaikannya berapa. Untuk catatan perusahaan juga sama, setelah ditambahkan wesel berapa, dikurangi cek yang dikembalikan berapa. Setelah proses rekonsiliasinya selesai, di sini kita masukkan nih ke dalam jurnal transaksi terkait dengan rekonsiliasi bank. Di sini ada pada bulan Desember tanggal 31 itu kasnya dimasukkan ke dalam debit sebesar 1.813.000. Untuk wesel tagih dan piutang bunganya itu masuknya ke dalam kredit ya teman-teman. Nah untuk wesel tagih dan juga piutang bunganya itu masuknya ke dalam debit. Untuk yang kedua itu masih di tanggal yang sama dan juga bulan yang sama. Ada piutang dagang dari PT Sejahtera, itu tuh untuk cek yang dikembalikan tadi ya. Berikutnya ada beban administrasi utang dan utang dagang, itu dimasukkan ke dalam debit. Dan juga yang terakhir itu kas dimasukkannya ke dalam kredit. Jadi kesimpulannya, setelah kita lakukan rekonsiliasi pada laporan bank per 31 Desember 2021, PT Cilengsi Jaya sesuai antara catatan pada bank dan juga catatan pada perusahaan, yang dimana hasilnya itu dinyatakan balance ya sebesar 2.156.067 rupiah. Itu artinya rekonsiliasinya dinyatakan berhasil dan juga kita tidak perlu melakukan rekonsiliasi ulang karena tidak ada kesalahan ya. Kalau misalnya hasil akhir atau saldo setelah disesuaikannya tidak sesuai atau tidak sama ya,
nggak balance gitu. Jadi harus melakukan rekonsiliasi ulang ya teman-teman, agar hasil akhirnya itu sama. Nah oke, itu saja video yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada yang sudah mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.